Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati, apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Sekarang kita bahas pembahasan ke-31. Dan pembahasan ke-31 judulnya salah satu yang paling membingungkan. Jangankan saudara, saya saja bingung saudara-saudara. Karena kita mau berbicara tentang berdoa bersama atau sama-sama berdoa. Sama enggak? Berdoa bersama atau sama-sama berdoa? Sama atau beda? Biar firman yang menjawabnya. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Hari ini saya mau bahas tentang Hana. Siapa Hana? Halo? Saya pendeta. Siapa Hana? Istrinya Petrus lagi. Ayah! Istrinya Petrus, Tante Petri. Siapa Hana? Hana punya suami namanya Elkana. Hana adalah seorang yang mandul dan tidak bisa punya anak. Pada zaman itu, kemandulan bukan sesuatu yang biasa. Pada zaman itu, kemandulan adalah sesuatu yang serius. Karena orang mandul pada zaman itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Kalau saudara tanya kenapa? Karena pada zaman itu, Israel sedang membangun bangsa pilihan. So mereka harus beranak cucu. Karena apa? Karena mereka harus menguasai bumi sebagai bangsa pilihan. Tetapi apa yang terjadi? Seorang wanita yang dikutuk oleh Tuhan karena sesuatu, dia akan mandul. Dan orang mandul harus diceraikan oleh suaminya. Karena dia tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok bangsa pilihan. Halo? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ini sadis banget zaman dulu. No. Pemahaman kita hari ini itulah persiapan rohani. Jadi jangan saudara bilang, oh jadi zaman sekarang benar dong pendeta. Saya punya menantu tuh mandul pendeta. Saya pengen anak saya cari yang lain pendeta. Sebab kita kan mau minang cucu pendeta. Masa iya sih udah kawin 7 tahun gak punya anak, dasar si mandul? No. Karena secara rohani dikatakan
barang siapa yang tidak berbuah akan dipotongnya. Jadi jangan saudara lihat gambaran Israel sebagai gambaran biasa. No. Gambaran Israel sebagai gambaran apa? Tubuh Kristus secara rohani. Saudara pendiam banget sih dari pagi. Coba dia bilang rohani. Haleluya. Akhirnya saya dengar suara saudara. Puji Tuhan. Gambaran bangsa Israel adalah gambaran tubuh Kristus secara rohani. Jadi kalau wanita mandul harus diceraikan, itu gambaran bahwa orang percaya yang tidak berbuah harus apa? Dipotongnya. Ngerti sampai di sini? Ngertos mboten? Oh, sedulur-sedulur, kulo hari ini. Rupanya ini kita di Solo toh. Ngerti ndak? Gambaran bangsa Israel pada zaman itu merupakan gambaran orang Kristen, tubuh Kristus secara rohani. Sehingga barang siapa yang tidak berbuah akan dipotongnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Hana secara hukum Yahudi harus diceraikan. Tetapi karena Elkana begitu cinta sama Hana, meskipun Hana mandul dia tidak mau menceraikannya. So secara hukum dia harus menikah lagi. So dia ambil seorang wanita namanya Penina. Namanya bagus tapi kelakuannya hancur. Karena setiap hari kata Alkitab, setelah dia punya anak, dia menghina Hana. Sampai zaman sekarang masih berlaku. Selingkuh lebih galak daripada bini benernya, saudara-saudara. Itu belajar dari Penina itu. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Hana dan Elkana setiap hari masih bersama berdoa. Itu yang luar biasa. Waktu mereka berdoa bersama, mujizat terjadi. Kandungan yang sudah mandul dibukakan Tuhan dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Nah, inilah ucapan syukur Hana. Jadi kalau sudah tanya sama saya, apa bedanya? Berdoa bersama artinya satu keluarga bersama-sama berdoa. Tapi kalau sama-sama berdoa artinya istri berdoa sendiri, suami berdoa sendiri, anak-anak berdoa sendiri, orang tua berdoa sendiri. Ya kan? Apa bedanya pendeta? Loh, topik doanya menjadi berbeda. Kalau suami berdoa sendiri, apa doanya? Tuhan, robah istri saya. Istri berdoa sendiri, Bu, doamu apa sih? Tuhan, robah suami saya. Tinggal malaikat bilang, kita kok so pusing dengan kalian ini. Masing-masing mau suruh dirobah. Mau jadi apa ngoni semua? Sudah juga kita tinggal di sini, ya kan? Suami karena mikir pekerjaan, dia berdoa, Tuhan berikan kami mobil. Supaya dalam pekerjaan semua bisa berjalan baik. Istri karena lebih mikirin rumah, Tuhan kami pusing duit kontrakan. Biarlah tahun ini kami bisa beli rumah. Nah, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Setiap doa didengar Tuhan. Tuhan kata suami, berikan aku mobil. Tuhan langsung perintahkan malaikat, cut! Antar mobil. Pas baru mobil mau masuk ke rumah, istri berdoa, Tuhan berikan kami rumah. Malaikat bilang, salah katu. Balik ke Tuhan, Tuhan salah katu Tuhan. Minta rumah. Ambil rumah, antar ke sana. Pas rumah mau datang, suami berdoa, Tuhan kirim mobil. Ih, salah lagi kata, bawa lagi. Tuhan benar katanya mobil. Ganti rumah, bawa mobil. Pas mobil mau turun, Tuhan berikan kami rumah. Akhirnya malaikat susah hati. Dia ambil rumah, dia ambil mobil, dia titip di rumah pendeta.
Kenapa saudara yang tepuk tangan? Kan yang dapat berkat pendeta. Jadi kalau ada pendeta tiba-tiba dapat berkat mobil dan rumah, karena ada jemaat yang tidak sepakat dalam berdoa. Terus saja tidak sepakat. Nanti kita kuat yang untung. Ya. Aha. Dalam 1 Samuel pasal 2, ini seru nih. Yang jomblo-jomblo juga perlu dengar. Kecuali yang jomblo-jomblo seumur hidup gak mau menikah, ya sudah. Minimal sudah bisa nasihatin teman sudah yang lagi menikah, ya kan? Lalu berdoalah Hana, katanya apa? Wow, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku apa? Mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersuka cita karena apa? Pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti apa? Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan itu apa? Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan apa? Diuji. Busur para pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan apa? Kekuatan. Perhatikan, siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia apa? Menurunkan ke dalam dunia orang mati dan apa? Mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan apa? Meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki apa? Kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Sama-sama bilang amin. Sama-sama kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Amin. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan karena kekuatannya sendiri seseorang apa? Berkuasa. Ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan ulang. Ini perlu nih. 1, 2, 3. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan sekali lagi. Orang yang apa? Berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Karena orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke apa? Ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang apa? Diurapinya. Nah, nyanyian ini keluar dari hati Hana sebagai bentuk sukacitanya. Sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata berdoa bersama dalam keluarga menghadirkan hal-hal yang dahsyat. Amin. Lalu sudah menatap saya dan berkata, Mama dan Papa saya belum bertobat pendeta, hanya saya dan kakak saya. Saya mau ingatkan buat saudara, sekecil apapun mulainya itu adalah awal yang dahsyat. Suami saya belum bertobat pendeta. Bagaimana kalau saya cuma sama anak saya? Sekecil apapun kita mulai itu adalah awal yang luar biasa. Hari ini secara khusus saya juga mau berdoa. Kalau ada di antara saudara yang keluarganya belum semuanya diselamatkan. Ingat firman berkata, 1 orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Dan setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Karena keselamatan dalam keluarga kita adalah hak setiap kita. Amin. Makanya setan gak mau kita berdoa bersama. Karena kalau berdoa bersama ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi. Nah, saya simpulkan sederhana begini, klik. Keluarga yang berdoa bersama
adalah apa? Satu, adalah keluarga yang kuat. Karena dengan berdoa bersama tanpa kita sadari, ada sharing energi, ada sharing power, ada kebersamaan yang menguatkan keluarga itu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ketika keluarga berdoa bersama, maka keluarga itu akan berkemenangan. Karena tidak bisa tidak, Tuhan harus menjawab doa bersama dalam keluarga. Yang setuju katakan amin. 3, nanti saya jelaskan semuanya. Keluarga yang berdoa bersama adalah keluarga yang selalu apa? Ceria. Karena dengan berdoa bersama, ya kan, tanpa kita sadari, kita menghadirkan sukacita sorga. 4, keluarga yang berdoa bersama adalah keluarga yang menutup apa? Celah-celah iblis. Karena waktu kita berdoa bersama, tanpa kita sadari, iblis gak punya tempat untuk bisa masuk. Yang kelima, klik. Keluarga yang berdoa bersama adalah keluarga yang selalu apa? Melihat hal-hal yang dahsyat. Nah, kalau saudara tanya sama saya, apa dasarnya pendeta bicara itu? Klik. Dasar firman Tuhannya Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta apapun juga, sama-sama bilang sama saya, apapun juga. Ada batasnya enggak? Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang whatsoever. Apa saja. Amin. Keselamatan termasuk apa saja enggak? Punya rumah termasuk apa saja enggak? Anak-anak dahsyat termasuk apa saja enggak? Amin, amin. Sembuhnya penyakit termasuk apa saja enggak? Apa saja permintaan mereka itu, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakmu yang di sorga. Haleluya. Pengen permintaan saudara apapun dikabulkan? 2 orang sepakat. Terjemahan aslinya, 2 orang yang sepakat berjanji bersama sampai mati. Artinya siapa? Suami istri. Halo? Kenapa ayat ini bisa timbul? Karena orang Yahudi punya konsep namanya minyan. Apa itu pendeta minyan? Saya tahunya minyak urapan pendeta. Minyan. Apa itu minyan? 10 orang dewasa laki-laki berdoa bersama, pasti mujizat terjadi. Jadi orang Yahudi punya konsep namanya minyan. Minyan itu gini, kalau mereka sedang mau berdoa untuk sesuatu yang spesial, mereka harus kumpul 10 laki-laki dewasa, berdoa bersama, dan mereka percaya Tuhan pasti mengabulkan dari sorga. Kalau saudara tanya sama saya, dari mana itu angka 10 pendeta? Begini, Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Ingat, Tuhan mau menghancurkan kota apa? Kenapa kota Sodom dan Gomora mau dihancurkan? Karena LGBT. Tapi Tuhan bilang sama Abraham, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. Tiba-tiba Abraham ingat sepupunya. Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan hancurkan kota Sodom dan Gomorrah? God said, no. Apa yang terjadi? Sekarang sudah ngerti. Kenapa Yahudi hebat dalam dagang? Pintar nawar. Belajarnya dari siapa? Dari Abraham. Tuhan aja ditawar apalagi kita. Makanya orang Indonesia itu lebih dekat dengan orang Yahudi. Kenapa? Kita juga tukang tawar. Kita kalau nawar, itu Padang bisa sampai murtad. Onde mande, murtad lah dia itu. Karena kita kalau nawar, ini berapa nih baju? 75.000 bu. 6.000 dapat nggak? Tuh Padang bilang onde mande. Gila kau ini. Ya. Jadi Abraham dia tawar sama Tuhan. Tuhan dia ditawar ya. Itu aduh manusia paling aneh yang pernah saya jumpai. Dia tawar sama Tuhan. Tuhan gimana kalau 40? Tuhan oke kalau 40. Dia hitung-hitung
Aduh Pak, takut-takutnya nyampe. Dia bilang, 30 jo Tuhan. Tuhan bilang, ngana minta 30, tak kasih 30. Tuhan, 20 jo. Tuhan bilang 20, oke, dia hitung-hitung. Aduh kok nyampe. Dia bilang gitu, Tuhan. Ini terakhir jo ya. Gimana kalau 10? Tuhan bilang, kalaupun ada 10, kita kuatnya akan hancurkan Sodom dan Gomora. Abraham hitung-hitung, aduh katanya nyampe. Tapi dia lihat Tuhan, so malu Tuhan kita. Karena terakhir yang Abraham minta sama Tuhan adalah 10. Sampai hari ini nih, orang Yahudi masih punya konsep bahwa Allah mendengar doa kalau ada 10 orang laki-laki dewasa berdoa. Tapi Yesus membongkar itu dan berkata, kalau saja suami istri sepakat meminta apapun, Tuhan akan menyatakan mujizatnya lebih dahsyat lagi. Yang setuju katakan amin. Jadi kita punya dasar jelas. Kenapa berdoa bersama suami istri dan keluarga menghadirkan mujizat? Ayat ini bilang apa? Klik. Sebab di mana 2, artinya suami istri saja, atau 3 orang bersama anak-anaknya berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya saya bilang, keluarga adalah bagian terpenting dalam hidup ini. Walaupun sudah berteman 400 orang, Tuhan gak ada di situ. Tapi kalau keluarga berkumpul, Tuhan ada. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, kalau yang satu di kamar, yang satu di dapur, yang satu nonton di ruang tamu, malaikat juga bingung. Kita mau ada di mana? Dong cuek pak kita. Iya tuh. Tapi kalau kalau keluarga berkumpul, ya kan? Lalu sudah tanya sama saya, gimana kalau keluarga berkumpul? Masing-masing main jempol pendeta. Malaikat juga main jempol. Ya, hari-hari ini kumpul keluarga telah menjadi barang yang mahal. Padahal tahukah saudara, kumpul keluarga membuat sorga memerintahkan malaikatnya turun, menyatakan kuasanya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Lihat selanjutnya, klik. Aha. Kesalahan banyak keluarga, anggota-anggotanya betul sama-sama berdoa, tetapi apa? Tidak berdoa bersama. Ya kan? Padahal kita bilang dalam satu kesatuan sepakat, apapun yang kamu minta Tuhan mengerjakannya. Klik. Nah, kita kadang-kala punya 1001 alasan. Tetapi doa bersama dalam keluarga tetap perlu. 1, meskipun sedang lelah dan letih. Kadang-kala sedang lelah dan letih, udah deh, masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya kan? 2, doa bersama keluarga tetap perlu meskipun sedang dalam keributan. Halo, suami istri pernah ribut? Ribut maksudnya? Gila. Jangan tuh kayak tuh oma-oma tuh nenek satu kan. Tuh nenek satu digigit sama anjing. Tahu gak kenapa tuh nenek digigit sama anjing? Karena anjing kalau baru beranak, saya pernah lihat anjing baru beranak gak? Wih galaknya minta ampun ya. Anjing kalau baru beranak tuh galaknya minta ampun. Jadi tuh nenek namanya mata so kabur-kabur tuh. Ya kan? Itu anjing baru beranak dia injak. Wih dikejar sama anjing digigit dia betis. Tuh nenek marah sekali. Lalu tetangga sebelah bilang sudah Jone itu anjing baru beranak. Dia bilang kita tetap gak bisa terima. Waktu kita baru beranak, kita juga gak pernah kejar-kejar tuh anjing. Siapa tuh anjing kejar-kejar pak kita? Turut berduka cita saudara-saudara ya kan. Nah, jadi biar jo nenek sama tuh anjing beribut. Tapi suami istri kalau ribut tetap harus berdoa. Siapa yang harus mulai?
Suami. Karena suami adalah iman. Suami pegang tangan istri. Jangan kalau ribut, istri menghadap toilet. Suami menghadap, apa itu namanya, lemari pakaian. Tinggal istri berpikir, biar jantungnya kambuh lagi. Tinggal suami berpikir, lu kan sebelum kawin sama kita, dia dagang kelapa muda, biar kembali dagang kelapa muda tuh bini gue. Kalau di tengah ribut, suami dan istri tidak mengakhiri malam itu dengan doa, pasti sepanjang malam setan merasuk di pikiran. Setuju? Setuju? Siapa yang udah pengalaman di sini? Yang udah pengalaman tolong maju ke depan bersaksi. Ya. Kalau suami istri ribut dan tidak menyelesaikan malam itu dengan doa, setan yang akan masuk. Suami mulai berpikir, beda ya. Sekretaris saya di kantor perhatian. Enggak kayak Raden Ayu Srangenge di samping saya ini. Apa lagi istrinya dibilang Raden Ayu Srangenge? Nah, tinggal istri berpikir, heran teman di Facebook saya itu perhatian gitu. Nggak kayak laki saya. Setan mulai masuk. Pikiran yang enggak mulai masuk. Ya kan? Ngerti maksud saya? Tapi kalau suami dan istri mengakhiri dengan doa, Tuhan, kami sedang menghadapi keributan. Karena gini, pada dasarnya tidak ada suami yang suka ribut, betul Pak? Tidak ada istri yang suka ribut, betul Bu? Siapa yang suka ribut? Setan. Paling enak nyalahin dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia memang setan. Siapa yang suka ribut? Nah kalau setan yang suka ribut, lu jangan ikut dong. Amin. Gampang. Suami mulai pegang tangan istri dan berkata dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Kami mungkin sedang sangat ribut. Masing-masing kami egois. Masing-masing kami mempertahankan pendapat kami. Kiranya damai sorga turun atas kami. Udah kalau lagi ribut jangan doa panjang-panjang. Cukup segitu saja. Amin. Bilang sama istri. Selamat malam. Istri bilang sama suami. Mat bobo. Jangan suami tetap istri. Selamat tidur kekasih gelapku. Meskipun sederhana begitu, tapi pasti besok pagi bangun sesuatu dari sorga terjadi. Kasih tepuk tangan lu yang mulai buat Tuhan. Amin. 3. Doa bersama dalam keluarga tak perlu meskipun sedang terjadi ketidakcocokan berhubungan perbedaan pandangan. Jadi kalau udah perbedaan pandangan jangan di drive terus gitu. Lama-lama jadi keributan. Kalau udah berbeda pandangan sudah lama. Pegang tangan istri, kita berdoa. Tuhan, saya dan istri saya dan suami saya. Ada perbedaan pandangan sekarang. Masing-masing kami nggak tahu mana yang terbaik. Tapi Engkau Tuhan pasti tahu yang terbaik. Biarlah pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan atas kami. Amin. Suami tetap istri tetap suami. Sudah lama. Masing-masing kita juga ribut aja soal nggak tahu mana yang terbaik. Biar bukan kehendak kita yang jadi kehendak Tuhan. Udah. Tanpa saudara sadari itu. Tuhan mulai bimbing. Setan nggak punya tempat lagi. Anugerah Tuhan berlaku. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya. Doa bersama dalam keluarga tetap perlu meskipun sedang dalam tekanan dan sedang dalam apa? Cobaan yang berat. Saudara pernah perhatikan nggak? Ayub itu hamba Tuhan yang hebat. Betul? Tapi satu kelemahan Ayub apa? Tidak didukung oleh istrinya. Jelas nggak mas saya? Jadi gini, kalau saudara perhatikan Ayub pasal 1, ya kan? Bicara tentang Ayub kaya tapi kemudian pencobaannya. Dan Ayub pasal 2 sampai Ayub pasal 41 itu gambaran pergumulannya. Berapa ayat? Sekitar 39 ayat itu bicara tentang pergumulan Ayub. Baru ayat ke-42, sekarang aku tahu. Ya kan kata Ayub,
Tidak ada rencanamu yang gagal. Sebab engkau adalah penebus yang hidup. Amin. Jadi membutuhkan 39 pasal untuk menggambarkan pergumulan Ayub. Kenapa? Karena waktu Ayub dalam tekanan, harusnya istrinya memeluk Ayub dan berkata, sayang, bukan cuman kamu yang menghadapi pergumulan. Aku istri akan mendampingi engkau sampai tetes darah penghabisan. Kita berjuang bersama. Di ujung jalan penderitaan ini sayang, pasti ada mahkota kemenangan. Itu kalau istrinya Ayub ngomong begitu, Ayub 4 pasti selesai semua persoalan. Tapi istrinya preman betul ya. Waktu Ayub orang paling kaya, DP bini diam. Ada berkat cukup tuh. Tapi pas Ayub ada penderitaan, langsung dia bilang, hai Ayub, kutuki Allah dan matilah. Aduh, Ayub bilang apa? Kau berkata seperti perempuan gila. Lihat kan? Lagi ada pergumulan suami istri malah baku salah satu sama lainnya. Hari ini saya cuma mau ingatkan buat saudara. Kalau sedang menghadapi pencobaan, suami jangan salahkan istri, istri jangan salahkan. Ini sih gara-gara papa sih, makanya pak. Papa udah bilang gak usah ambil cicilan mobil. Apalagi dari si Ari itu. Saya tuh paling gak suka lihat mukanya si Ari. Hidungnya kembang kempis, kembang kempis, kembang kempis. Udah istri-istri kalau so marah sama teman suami tuh. Pak pernah gak pak? Istri bapak empet gitu ngelihat teman bapak tuh. Waduh. Itu ada salah sedikit aja, ada salah sedikit. Gunung Semeru sampai goyang pak. Gunung Semeru pak. Itu kenapa di Tokyo pak, itu gunung meletus pak. Itu gara-gara itu tuh pak. Istri-istri lagi marah sama suaminya, duar gunung meletus pak. Itu pak, ya. Saya udah bilang, kamu tuh jangan main sama si Ari. Si Ari itu gak bisa dipercaya, giginya aja gak rata, apalagi hatinya. Coba, apa hubungannya gigi sama hati? Apa hubungannya gigi sama hati? Kasih tahu ya pak ya. Itu dari pertama pak, kalau ngeliat orang giginya gak rata pak, itu hatinya gak bisa dipercaya pak. Coba, firman apa tuh? Firman Mirna pasal 7 ayat 8. Tante Mirna. Aduh. Bertobatlah kembali ke jalan yang lurus. Kalau ada penderitaan, boleh nggak? Nanti kalau udah beres semuanya baru saling apa itu namanya berkontemplasi diri gitu ya. Tetapi sekarang ini waktu ada masalah doa bersama dulu. Suami kuatkan istri, istri kuatkan suami, orang tua dan anak sama-sama berlutut di kaki Tuhan. Aduh, saya cuma mau ingatkan buat saudara, ketika keluarga bersatu berdoa, digoncangkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tuhan beri kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yip. Selanjutnya klik. Pentingnya berdoa bersama dalam keluarga. 1. Adanya pengertian dan sepenanggungan yang sama. Ya kan? Ketika kita berdoa bersama, apa nih topik doa hari ini? Ya mah doain. Bos di kantor banyak marah-marah karena saya banyak difitnah. Jadi suami release, suami lepas, istri juga ngerti. Oh, pantas selama ini suami saya kalau pulang dari kantor suka diam. Kalau nggak ada doa bersama, suami nggak ngerti pergumulan istri, istri nggak ngerti pergumulan suami. Suami pulang-pulang diam. Papa tuh ya kalau di kantor bisa hihihi, kayak tuyul nggak jelas. Tapi kalau sampai di rumah cuma diam. Kayak patung pancoran papi. Ya. Suami baru bilang sama istri, "Ma, tolong dong bikinin kopi." Kenapa? Papa udah lumpuh ya? Tuh, lemari buka. Yang ada tulisan Nescafe itu kopi. Yang ada tulisan gula, itu garam. Yang ada tulisan garam, itu gula. Sampai suaminya tanya, kok gitu yang tulisan garam gula? Papa ini kasih tahu, mama yang di rumah tiap hari, mama tahu. Kalau di tempat gula ditaruh gula, nanti banyak semut.
Makanya mama taruh di tempat garam. Jadi pas gula lihat, ini kan gula, dia lihat, dia rasa, ih kok asin, acis, gulanya keluar. Coba gila nggak tuh, gila nggak, gila nggak? Itu ada ibu-ibu lagi nyatet, kenapa Bu? Itu ibu dia catat, dia pikir ide yang bagus. Sampai rumah saya taruh gula di tempat garam. Tapi coba dulu Bu, siapa tahu benar. Nanti kalau udah benar Bu, minggu depan hubungin itu Pak Roni Bu, untuk masuk Me and Jesus. Kesaksian, Pak Gilbert lagi khotbah, lalu bilang gula taruh di garam. Saya buat, benar saudara-saudara, gula saya udah gak disemutin lagi, karena tulisannya sekarang garam. Pantas sudah diam-diam, rupanya sudah lucu-lucu orangnya. Jadi ketika berdoa bersama, ya kan, masing-masing udah gak banyak asumsi lagi. Kenapa? Masing-masing punya perasaan sepenanggungan dan perasaan yang memahami. Yang kedua, saya catat selanjutnya, pentingnya berdoa bersama dalam keluarga, akhirnya ada apa? Kesepakatan. Kesepakatan mengenai pendidikan anak, kesepakatan mengenai pekerjaan, kesepakatan tentang keputusan. Kenapa? Karena mungkin waktu sharingnya belum sepakat. Tetapi kita doain aja. Tuhan, suami saya mau anak kami sekolah di UI. Tetapi saya mau anak saya sekolah di Cina. Sementara anak saya pengen sekolah di Australia. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas segala sesuatunya. Iya kan? Nanti kita lihat jalan mana yang terbuka. Amin. Kadang-kala gak perlu suami istri harus sepakat dalam kata-kata. Tapi ketika sepakat dalam doa, masing-masing setuju. Apa saja yang Tuhan putuskan pasti yang terbaik. Amin. Kalau kita bisa doa sepakat begitu kan indah. Iya kan? Mungkin waktu pertamanya belum sepakat. Tapi nanti kan jujur. Iya ya. Pokoknya papa maunya kamu sekolah di UI. Mama mau kamu sekolah di Cina. Iya kan? Tetapi kamu mau sekolah di Amerika. Lihat aja nanti bagaimana Tuhan buka jalan. Amin. Kan indah kalau doa bersama. Tapi kalau masing-masing ngotot pokoknya titik. Hancur. Langit dan bumi boleh berubah, tapi apa yang mama katakan tidak bisa bergoncang lagi. Ampun, ampun. Yang ketiga, ngerti gak sampai sejauh ini? Halo, ngerti gak sampai sejauh ini? Ya, gini. Saya selalu bilang gini, saya percaya pada mujizat, saya percaya kuasa Roh Kudus, saya percaya pengajaran akhir zaman, saya percaya pengajaran-pengajaran yang baik yang beredar selama ini. Tetapi kadangkala kita kehilangan pelajaran-pelajaran dasar kehidupan keseharian. Ngerti gak? Iya kan? Gereja sudah tidak khotbahkan lagi bagaimana suami dan istri harus bersama-sama berdoa. Ya kan? Kita sibuk ada naga berkepala 12. Ya kan? Ya kan? Akhirnya masing-masing mikir di kamar. Kepatok naganya lebih repot lagi. Jadi karena kita kebanyakan seminar akhir zaman. Akhirnya mimpi kita dikejar kepala 12. Ya kan? Mahkota 16 gitu. Buat saya begini. Tepat pada waktunya Tuhan pasti persediakan. Amin. Kita ada masa-masanya bicara-bicara. Mantap lah semuanya itu. Tetapi basicnya dulu harus kita jalani dalam keseharian. Ngerti gak? Makanya saya bilang selalu gereja ini gereja yang injek tanah. Gereja ini bukan terbang-terbang di langit. Ya kan? Karena kalau terlalu banyak terbang di langit. Waktu jatuh di tanah gubrak jatuh. Tapi kalau kita jalan di tanah dengan baik. Saatnya kita mesti terbang dalam kemuliaan Tuhan. Kita bersama dia dalam kemuliaan. Yang saya katakan amin. Selanjutnya. Berdoa bersama dalam keluarga akhirnya menciptakan empati. Bukan sekedar simpati. Empati. Empati itu artinya saya bisa memahami perasaan suami saya seperti apa yang dia rasakan. Bukan cuma mengasihani ya. Aduh kesiannya anak saya lagi bergumul tentang ini. Aduh kesiannya anak saya pengen masuk sekolah ini. Tetapi kita keluarga belum ada uang, iya kan? Jadi jangan cepat patahkan mimpi anak saudara. Ma, aku pengen sekolah dokter. Ya ilah. Mama gak ada duit.
Kamu belajar refleksi aja deh. Lebih gampang cari duitnya. Ya. Mimpi suami, mimpi istri. Sayang, kalau Tuhan berkenan, apa sih yang tidak mungkin? Kamu mau jadi dokter, mama dan papa gak punya uang. Tapi mama dan papa punya Tuhan. Mama dan papa berdoa, kalau ini jalan Tuhan, jangankan dokter, profesor, dokter, kalkulator, kotor, sampai bocor-bocor, semua bisa terjadi. Amin. Kenapa mesti takut? Betul gak? Jadi adanya empati. Adanya dukungan penuh. Suami mendukung istri, istri mendukung suami, orang tua mendukung anak. Ya kan? Anak yang jomblo didoakan sayang. Walaupun kelihatannya langit sudah mendung di sebelah sana. Orang kan kalau jomblo banyak puisinya tuh. Ketika langit sudah mendung di atas sana. Tetapi di balik bukit selalu ada pancaran sinar kemuliaan. Yelah. Orang jomblo tuh paling senang bikin puisi. Biasanya orang kalau udah bikin puisi kebanyakan itu akibat dia jomblo. Iya kan? Bintang masih tetap bersinar. Di tatapan matamu kulihat kepastian. Meskipun kadangkala kutanyakan, diakah itu? Atau masih ada yang lain? Ternyata kecelakaan malam hari itu menghabisi harapanku. Rupanya orang dia taksir, tabrakan. Mati. Hanya gundukan tanah yang ku tatap. Ku bertanya, haruskah kita bersatu setelah masing-masing kita menutup mata? Yelah, sedih lu bacanya lu ini. Dalam Yesus. Medio Agustus 2003. Yang masih merindukan engkau di 2016 ini. Yelah, sudah 13 tahun. Cintaku masih tetap tidak layu. Karena memang belum ada yang mau. Ya, yang keempat. Pentingnya berdoa bersama dalam keluarga adanya kesamaan apa? Tingkatan rohani. Karena dalam doa bersama keluarga ada sharing firman, ada sharing keterbukaan. Makanya selalu saya bilang, kayak khotbah hari Minggu seperti ini, sudah datang, ya kan? Pulang. Jangan ngomongin banyak hal. Ngomongin firman apa yang kita belajar hari ini. Teguran apa yang kita bisa dapatkan. Apa hal-hal yang menguatkan. Apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Ketika kita biasa sharing kebersamaan firman. Sharing kebersamaan kita doa. Aduh yang saya rasa ini. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Tahun ini juga pasti ada mujizat. Ketika kita saling sharing bersama. Saling firman bersama. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tingkatan kerohanian dalam keluarga kita. Masing-masing saling menguatkan. Sehingga kita dapat berkata, aku dan seisi keluargaku, kami melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Setiap hati terangkat di hadapan Tuhan. Kalau hari ini sudah berkata, itulah saya. Ada banyak anggota keluarga saya yang belum percaya. Ada banyak anggota keluarga saya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal janji Tuhan satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Aku rindu lihat keluargaku semua diselamatkan. Taruh tangan kananmu di dada. Dan izinkan saya berdoa. Atau mungkin hari ini sudah berkata, di keluarga kami, saya sebagai suami tidak pernah memimpin doa bersama. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan challenge buat saya. Untuk menjadi suami yang lebih bijaksana. Untuk memulai agar di keluargaku ada doa bersama. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau berkata, di antara keluarga kami belum semua bertobat. Baru aku dan kakakku, baru aku dan ibuku. Baru aku dan anakku. Atau baru aku dan istriku. Aku mau memulai berdoa bersama. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau berkata, aku seorang yang sendiri. Aku mau mulai berdoa. Agar di keluargaku bisa terjadi terobosan-terobosan yang baik. Jika itu juga doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, setan pengen sekali ngancurin keluargamu. Tetapi ketika kau berdoa bersama, aku menutup celah-celah iblis itu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Semua saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya berdoa. Bapa dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan.
Kalau ada di antara keluarga kami ada yang belum percaya, ada yang belum bertobat, ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami pegang firman Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, selamatkan keluarga mereka ya Allah. Dalam kuasa-Mu, di rumah Tuhan ini kami berdoa. Dan kami percaya ada sesuatu yang baik yang terjadi. Hari ini kami belajar dari Hana. Ketika Hana berdoa bersama Elkana, kandungan yang mandul terbuka. Dan itu berarti ketika kami mengimani firman Tuhan, dua orang sepakat meminta apapun Tuhan mengabulkan dari sorga. Biarlah ini terjadi dalam keluarga kami. Kami mulai mempraktekkan hal yang indah ini. Setiap kami, bagian dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center, jemaat-jemaatnya, setiap pengerjanya, mempraktekkan ini dalam keluarga masing-masing. Mengadakan doa bersama dalam keluarga yang menghadirkan sorga di keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kalaupun belum semua yang bisa diajak berdoa bersama, minimal kami mulai dengan apa yang kami bisa. Dan kami tahu sesuatu yang baik terjadi. Terima kasih. Adik-adik muda yang ada di sini, tolong mereka untuk mempersiapkan diri membangun keluarga yang benar dalam terang firman Tuhan. Karena apapun yang kami bangun dalam firman, maka hari depannya penuh dengan kecemerlangan. Terima kasih Bapak. Bahkan hamba berdoa kalau ada yang sakit Tuhan jamah. Setiap saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah Bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Kami imani. Semua saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, katakan sama-sama, oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Ingat Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Engkau sudah ucapkan, engkau percaya, dan engkau akan menerimanya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba rindu sebagai gembala melihat setiap keluarga, dari keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center, selalu mempraktekkan doa bersama. Sehingga hal-hal yang baik boleh terus jadi keluarga mereka. Tuhan lihat setiap mereka dalam pergumulan, setiap mereka yang membutuhkan jamahan Tuhan secara khusus, setiap mereka yang sedang dalam kebingungan. Biarlah hari ini, tatkala kami ada di rumah Tuhan, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menjamah kami, Tuhan memampukan kami untuk kami selalu melihat hal yang baik. Terima kasih Bapa. Kami tahu firman Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Tidak akan pernah kami mau menjauh dari Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Tuhan dan mengalami segala hal yang baik. Karena kami tahu firman Tuhan, kalau kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kami akan diberkati. Kami tidak turun tapi naik. Kami tidak akan jadi ekor, kami jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa.